Jadi Bapak Ibu, mohon izin hari ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan pelatihan yang saya ikuti dengan calon guru penggerak. Ya. Jadi calon guru penggerak ini memang pelaksanaannya sampai 9 bulan. Saya baru sampai satu modul ini, ya, satu modul ini baru 2 bulan. Jadi masih ada ke depan lagi, sisa ke depan. Nah, di modul tersebut, di modul pertama, saya harus membuat apa sih tindak lanjut atau aksi nyata yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kegiatan guru penggerak adalah mengenai budaya positif. Nah, ini adalah semuanya adalah kajian tentang pedoman pengajaran berdasarkan Ki Dewan Tara. Jadi semua pembelajaran dalam guru penggerak itu pembelajarannya itu didasarkan itu terhadap pedoman Ki Dewan Tara. Yang seperti apa pendidikan berdasarkan Ki Dewan Tara itu ada 3 semboyan utama, ya, bahwa intinya guru itu adalah sebagai teladan, yang keduanya sebagai penuntun, yang ketiganya adalah sebagai pembuat, ya, pengide. Nah, untuk hari ini aksi yang dilaksanakan di bab ke-1, bagaimana kita harus menciptakan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif kemarin kita sudah memiliki rambu-rambu bahwa kita memiliki budaya yang memang tidak semuanya kita kenal. Nah, dan menjadi pengembangan dari pemerintah Provinsi Banten kemarin yang dikembangkan, yang dari Pembati, kemudian dari apa Bu Mada, Banten Pancasila, kemudian yang satunya adalah rapat guru. Nah, ini adalah suatu bentuk pendidikan yang memang harus kita kembangkan dan kita jadikan sebagai budaya positif
khas dari sekolah kita. Makanya ke depan kalau misalkan Bu Mada sudah tugasnya sudah tidak, maksudnya di mata pelajaran itu, nanti konsentrasinya mungkin Bu Mada lebih konsentrasi untuk pengembangan dari pendidikan muatan lokal ini itu. Jadi setiap hari mungkin nanti ada penyambutan siswa, artinya untuk mengenalkan rampak beduk itu seperti apa. Saya sendiri juga kan tidak populer, rampak beduk yang kita saksikan hanya setahun sekali, itu juga ketika ada perpisahan. Jadi nanti dipopulerkan lagi sebagai penyambut dari siswa ini adalah menampilkan budaya khas dari Banten, budaya positif. Oke. Guru itu adalah seperti petani. Petani itu mampu mengatur supaya tanamannya menjadi bisa menghasilkan produk yang bermanfaat, mulai dari menyiapkan lahan, kemudian membersihkan hama-hama dan lain-lain, kemudian memupuk dan lain-lain, sampai menghasilkan sesuatu yang bisa dipetik. Nah, itu adalah asumsi seorang guru ketika memperlakukan siswa-siswa kita itu seperti apa, mau dijadikan seperti apa. Jadi guru ini adalah yang mampu untuk mengatur bagaimana caranya supaya anak itu mampu berkembang, kemudian mampu sesuai dengan akhirnya outputnya adalah menghasilkan sebuah profil pelajar Pancasila. Itu. Nah, kemudian ini, jadi asumsinya adalah untuk menumbuhkan ekosistem yang positif itu seperti petani, ya, guru itu sebagai petani. Nah, kemudian ini profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya bahwa pelajar Indonesia itu harus memiliki profil seperti yang dicita-citakan sesuai dengan profil pemuda Pancasila. Ini adalah latar belakangnya dari Ki Hajar Dewantara. Yang seperti apa yang membentuk visi dan misi profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 ciri utama. Yang pertama yaitu siswa itu yang beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Artinya di sini menguasai budaya, akar khas budaya lokalnya, kemudian mampu bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan kritis. Istilah yang seperti ini. Nah, bagaimana mewujudkan dalam sebuah pembudayaan positif, yaitu dengan menciptakan budaya disiplin. Jadi disiplin ini lahir dari bahasa Latin, itu artinya adalah belajar. Nah, kemudian bahwa disiplin ini jangan dianggap sebagai sesuatu untuk mendapat kepatuhan, ya, atau disiplin ini dianggap sebagai ketidaknyamanan. Kata disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Tapi bagaimana kita harus membuat bahwa disiplin ini adalah apa yang nanti kita akan hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia dari siswanya sendiri. Tuh. Nah, ini. Jadi bagaimana ini menumbuhkan teori motivasi disiplin dalam siswa. Bahwa yang pertama itu bahwa disiplin itu dianggap sebagai ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, tidak melakukannya. Apa yang terjadi apabila tidak melakukannya? Ini adalah sebuah motivasi-motivasi yang eksternal. Dia mampu menciptakan motivasi sendiri, tapi bukan dalam dirinya manusia sendiri atau pelajarnya sendiri. Ini berdasarkan orang lain. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi eksternal. Tapi kita harus berusaha untuk menciptakan motivasi internal. Nah, bagaimana saya menjadi orang seperti yang saya bisa melakukannya? Jadi semua yang dia lakukan itu harus berdasarkan keyakinannya dari siswa, bukan atas dasar paksaan. Oke, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak terlepas dari pemerintah, ya, cakap, tapi mampu menciptakan perintahnya sendiri. Ini, nah kita mulai dengan bagaimana menciptakan sebuah budaya positif. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu di kelas. Nah, yang sekarang dikembangkan dalam sebuah pembelajaran pelatihan dimanapun, sebelum kita mulai dalam sebuah pembelajaran, kita berusaha untuk membuat peraturan kelas, membiasakan membuat pembudayaan, bagaimana membuat peraturan sendiri atas kesepakatan antara guru dengan siswa. Peraturan itu bukan kita yang menentukan, mendikte siswa, kamu harus masuk tepat jam segini, tidak boleh ini, tidak boleh, dan lain-lain. Tapi kita ciptakan bagaimana menciptakan peraturan berdasarkan kesepakatan bersama dulu. Nah, ini yang disebut sebagai untuk menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita ciptakan sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana menciptakan kesepakatan kelas berdasarkan kesepakatan semuanya. Nah, ini yang disebut sebagai pembudayaan positif, mulai dari hal yang paling kecil, yaitu dengan cara membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini untuk menciptakan keyakinan dalam siswa. Ketika peraturan itu dibuat oleh siswanya sendiri, maka ketika dia melanggar, ya dia sendiri yang nanti akan memberikan konsekuensinya sendiri. Nah, ini adalah namanya penumbuhan motivasi internal. Itu dengan cara peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini nantinya bisa ditempelkan di kelas. Ketika ada hal-hal lain, nanti bisa kita bacakan bersama. Karena mereka yang membuat, mereka yang mengingkari, ya apa yang terjadi. Semua konsekuensi dan lain-lain itu didasarkan pada kelas, gitu. Mulai dari jam masuk dan lain-lain itu berdasarkan semua kesepakatan. Nah, bisa dilihat ada yang disebut sebagai peraturan kelas, ya, ada yang disebut sebagai keyakinan kelas. Inti dari sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di sini ada istilah kami. Jadi semua yang menyepakati kami. Jadi bukan peraturan itu dibuat berdasarkan gurunya. Bahwa contoh datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu adalah berdasarkan peraturan dari gurunya. Tapi ketika kita ucapkan kami, guru dan datang saling menyayangi, kemudian tepat waktu, kami sepakat untuk datang tepat waktu. Nah, berarti di sana memunculkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, jadi kita mulai untuk mengawali dari pembelajaran itu dengan membuat kesepakatan kelas kecil.
Oke ya, karena kita bikin kesepakatan tujuannya biar kita bisa belajar dengan tertib, aman, dan juga bisa baik ya. Oke, kira-kira apa yang harus kita sepakati? Ya, kesepakatan. Yang pertama, ayo siapa yang mau membuat kesepakatan kelas? Pak. Oke. Dia tidak melaksanakan. Berdiri. Siapa? Pak, jika tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, maka tidak boleh Pak. Jadi gimana? Oke ya. Berarti denda ya. Jadi tiket. Oke, ini kesepakatan yang pertama. Tolong lagi dicatat ya. Oke, yang kedua. Ayo, siapa lagi? Pak. Ayo, berdiri. Siapa? Memperhatikan dulu saat menerangkan. Nggak jelas. Memperhatikan dulu saat menerangkan. Tidak main HP, ngobrol. Kalau tidak memperhatikan, tapi mengurangi Nilai, oke. Jadi kami akan memperhatikan dulu, ya. Semua semangat ya. Coba. Oke, selanjutnya. Oke, gimana ya? Sambil dibacakan. Jika tidak melaksanakan piket sesuai jadwal, maka didenda sebesar 2.000. Setuju semuanya? Oke, yuk, tempel. Oke. Yuk, selanjutnya. Bacakan dulu. Bacakan. Tidak boleh buang sampah di kelas jika melanggar membersihkan atau menyapu halaman. Oke, setuju ya? Sakitannya di satu kan? Ya. Selanjutnya. Udah Pak, bertiga Pak. Terus, apa lagi? Memperhatikan guru saat menerangkan. Yang keras. Memperhatikan guru saat menerangkan, malah main HP, mengobrol, tidur di kelas, maka akan mengurangi minat belajar. Alhamdulillah. Ya, tempel. Ada lagi? Bacakan. Bacakan dulu. Yang keras. Kami saudara tidak akan saling menyakiti. Contohnya memanggil nama orang tua. Oke, setuju semuanya? Oke, baik, inilah kesepakatan kelas yang sudah dibuat semuanya. Jadi semuanya harus sepakat dan ini kita tempel di kelas ini ya, supaya semuanya bisa memperhatikan dan konsekuen dan tanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, oke, kemudian ini ada peraturan-peraturan, ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Contoh misalkan, dalam sebuah peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ya. Seolah ini adalah sebuah aturan. Ketika meminjam, kembalikanlah buku kepada tempatnya.
siswa itu tidak tahu kenapa harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah ini untuk menciptakan sebuah keyakinan bahwa ketika meminjam harus kembali lagi, harus menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu bahwa ini adalah tanggung jawab. Nanti bagaimana orang lain ketika mencari buku lagi tidak ada, ya kan akan kesulitan. Sehingga di sini berusaha untuk membuat keyakinan bahwa siswa itu harus memiliki tanggung jawab. Ketika misalkan buku harus dikembalikan ke tempatnya, ini adalah sebuah tanggung jawab. Namanya ini nilai keyakinan. Nah ini kemudian mengganggu orang lain. Dalam sebuah peraturan tidak boleh mengganggu orang lain, ya, dan lain-lain. Tapi ada nilai keyakinan dari itu semua bahwa ketika tidak mengganggu orang lain, di sana kita akan menghormati orang lain dan juga sebagai diri sendiri. Ini adalah contoh-contohnya bagaimana dalam sebuah kelas menciptakan sebuah peraturan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, apa bentuk hukuman? Mencatat 100 kali buku kalimat dalam saya tidak akan terlambat, gitu ya. Sebuah hukuman. Apakah efektif? Tidak. Ketika memberikan sebuah tindakan mencatat 10 kali kalimat, saya tidak akan terlambat. Apakah ini dirasakan akan menumbuhkan motivasi internal ketika pemberian seperti ini, hukuman? Kemudian tarik, terlambat hadir di sekolah, ini adalah juga sebuah hukuman. Nah, keyakinannya apakah ini efektif ketika anak untuk berlari? Ini bisa saja kita terapkan, tetapi atas dasar harus dengan keyakinan semua siswa, kesepakatan. Ketika itu adalah keluar dari guru, peraturan itu ketika telat, kamu harus keliling 2 putaran. Ketika itu adalah menjadi peraturan dari gurunya sendiri, sementara tidak ada kesepakatan dengan kelas, ini akan menjadi bumerang. Ini dianggapnya sebagai hukuman, dan apakah ini efektif? Oke, ini juga antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bagaimana cara kita memberikan hukuman, tetapi kita harus memberikan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dari siswanya sendiri. Itu intinya, ya. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia, cinta kasih yang diterima, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi siswa ini mampu melakukan hal-hal di luar ini atas dasar memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, makanya nanti munculnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada yang beberapa orang, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada yang pemantau, dan manajer. Nah, guru ini kita harus posisikan sebagai manajer. Guru jangan dianggap sebagai hal yang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ketika seseorang tidak melakukan tugasnya, kita berusaha untuk menghardik siswa itu bagaimana supaya dia merasa bersalah. Tapi di sini adalah kita harus menjadi sebagai seorang manajer. Oke, ini namanya posisi kontrol. Kemudian ini adalah ini peraturan, konsekuensi pemberian hadiah juga untuk nilai-nilai. Jadi intinya ketika misalkan ada hari ini kita
ada yang disebut sebagai reward dan punishment gitu ya. Reward, apakah ini efektif ketika seseorang yang melakukan sebuah keberhasilan kita berikan dengan reward, dengan hadiah dan lain-lain. Ketika dia mampu melakukan itu terus tidak kita kasih hadiah, kira-kira apa yang terjadi dengan sesuatu yang sendiri? Nah, kemudian yang paling penting ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, kalau dalam pedoman Ki Hajar Dewantara juga menurut teori yang disampaikan dosen itu adalah dengan cara restitusi. Ya, apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita berusaha untuk anak itu diberikan pengkondisian untuk memperbaiki kesalahannya, bukan hal yang harus kita hukum dan lain-lain. Nah, jadi untuk yang restitusi, ketika ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, siswa ini itu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian bukan berupa paksaan, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, fokus dan lain-lain. Nah, ini adalah restitusi, ini adalah hal untuk menumbuhkan sebuah pembudayaan positif buat siswa. Jadi yang saya pelajari, kalau pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu tidak boleh marah, ya. Semuanya harus berpusat pada siswa, ya. Harus senyum-senyum, betul ya. Itu menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ini, ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, kita gunakan dengan pakai dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah memvalidasi tindakan-tindakan siswa dan lain-lain, bagaimana supaya dia bisa kembali, dia mampu menciptakan motivasi internal. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita coba untuk stabilkan identitasnya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya untuk apa. Semua siswa itu memiliki alasan tersendiri, kita dengar. Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Kemudian nanti yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah cara-cara memperbaiki hubungan. Ini dalam skup kecil ya, maksudnya ketika situasinya adalah ketika di kelas, yang bisa kita lakukan adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa? Perkenalkan, nama saya Wawan Hadianto. Saya dari SMKN 1 Pulau Ampel, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hari ini kita akan melaksanakan restitusi pada siswa saya. Nah, bagaimana pelaksanaan restitusi tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disampaikan oleh Chelsom Gossen tahun 1996. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, memahami kebutuhan yang mendasar sebuah tindakan. Yang ketiganya, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menumbuhkan motivasi secara internal, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut skenario 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan yang terjadi di kelas. Yang pertama, ada siswa kami bernama Adam. Siswa tersebut sudah lama tidak masuk sekolah. Padahal kegiatan penilaian akhir semester akan segera dilaksanakan. Menurut informasi, siswa ini akan berhenti sekolah karena banyaknya tugas-tugas di sekolah. Hal ini dianggapnya menjadi beban. Dengan kegiatan pembelajaran terbatas, kegiatan di rumah semakin banyak sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Nah, bagaimana mengenai masalah tersebut? Yang nomor kedua adalah ada siswa kami bernama Uswatun dan Novita. Setiap masuk mata pelajaran, saya sering melihat mereka tidak fokus mengikuti mata pelajaran. Mereka sering ngobrol atau bermain-main dengan handphone. Pernah saya ingatkan untuk fokus, namun sering diulangi lagi seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan dan solusi untuk masalah di atas, yaitu dengan menerapkan restitusi. Tahu nggak kenapa kalian bisa panggil di sini? Iya Pak, karena pada saat Bapak menjelaskan beberapa pada saat Bapak berkata Kira-kira kenapa bisa tidak memperhatikan? ya Pak, waktu itu saya tidak main handphone karena ada WA dari orang tua saya. Kira-kira menurut kalian, Novita, Uswa, kalau sedang diskusi itu main handphone sudah benar nggak? Tidak benar. Tidak benar, benar, yakin. Tidak Yakin tidak benar. Kenapa? karena kita tidak tahu materi, dan tidak akan bisa menjawab, akan malu karena hal tidak sudah. Iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya bagaimana kalau saat Bapak diskusi lagi, apa yang akan kalian lakukan? Saya tidak akan mengulangi handphone kelas dan akan memperhatikan Bapak sambil dijelaskan. Kalau sudah menjelaskan, kalau sudah memperhatikan, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Kita dapat materi dan menjawab yang akan Bapak jelaskan. Berarti untuk ke depan kalian tidak akan
memulai. Oke, siap? Siap ya? Ya, kalau diulangi nanti kalian akan dapat pemanggilan orang tua. Oke? Oke, mungkin itu saja ya. Jadi hari ini tujuan saya mempresentasikan hari ini, ketika mau masuk ke materi pembelajaran, kita berikan sebuah pembudayaan positif, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Peraturan kelas ini adalah kesepakatan dengan siswa. Kemudian biasanya di akhirnya itu dalam sebuah pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu adanya refleksi ya, timbal balik. Jadi setelah pembelajaran selesai, justru kita sisihkan waktunya untuk melakukan timbal balik apa yang harus kita pelajari, pembelajaran apa yang kurang yang sudah disampaikan oleh gurunya seperti apa, itu harus kita memberikan kesempatan kepada siswanya untuk melakukan refleksi. Gitu. Ini adalah salah satu contoh kecil dari upaya untuk memberikan sebuah budaya positif untuk sekolah. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan yang banyak-banyak. Itu ya. Jadi itu. Oke, cukup ya.